Halo teman-teman, para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Ketemu lagi bareng saya channel Melki Petrus. Gimana nih persiapannya teman-teman untuk meraih formasi CPNS di tahun 2021 ini? Pastinya teman-teman sudah punya persiapan ya dan sudah cari-cari informasi tentang CPNS 2021. Dalam video kali ini, saya akan membahas soal-soal dari TKP, tes karakteristik pribadi, yang sering muncul di soal-soal CPNS. Bagaimana soalnya? Let's check it out. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk materi dari tes TKP ini sudah tertuang di dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, yaitu yang pertama adalah pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga adalah sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima adalah profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang keenam adalah anti radikalisme dengan tujuan mampu menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, inilah teman-teman indikator yang akan diujikan dalam tes TKP tahun 2021 untuk tes CPNS. Nah, jadi teman-teman dipelajari ya untuk indikator ini. Jadi tidak usah dipelajari yang lain-lainnya, teman-teman cukup indikator ini saja yang nanti akan teman-teman hadapi di tes CPNS 2021. Nah, teman-teman ya, jadi perlu ya teman-teman kita mengetahui trik bagaimana soal dan bagaimana cara mengerjakan dari tes TKP ini. Nah, yang pertama teman-teman pahami soalnya, kemudian pahami objek dari soal atau pelaku dan tempat kejadian. Biasanya kita ditempatkan sebagai atasan atau karyawan. Yang kedua, carilah opsi jawaban yang menunjukkan suatu etika yang baik ya teman-teman. Yang ketiga, carilah jawaban yang memprioritaskan aksi nyata, tegas, dan memberikan solusi. Yang keempat, jangan mengambil keputusan sendiri ya teman-teman. Usahakan selalu berdiskusi baik dengan teman kerja maupun dengan atasan. Yang kelima teman-teman ya, jadi untuk yang pertama kali ikut tes TKP atau untuk menjawab soal TKP, yang pertama kali untuk mengikuti tes CPNS ya teman-teman harus berlatih bagaimana cara membaca cepat ya teman-teman, karena soal TKP ini adalah kalimat-kalimat yang panjang ya teman-teman. Bagaimana cara menggerakkan bola mata kita supaya kita bisa cepat membaca ya teman-teman. Jadi kalau intinya teman-teman ya, kita membaca soal kemudian cari intinya, nah kemudian cari jawaban. Nah itulah dia teman-teman bagaimana cara mendapatkan auto poin 5 ya dalam menjawab soal-soal dari tes TKP. Nah, ini dia soal latihan yang pertama. Jika saya diterima menjadi PNS dengan murni hasil tes, maka sikap saya A. Mengundurkan diri sesegera mungkin, B. Menjadi PNS yang bekerja seadanya, C. Menjadi PNS yang akan bekerja sebaik-baiknya di lembaga saya diterima, D. Menjadi PNS yang tidak dapat menerima kenyataan, atau E. Senang dan memberitahu kepada atasan. Nah, jadi jawabannya teman-teman ya, sesuai dengan skala prioritasnya adalah C poin 5, B poinnya 4, E poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1. Nah, ini adalah soal dari profesionalisme ya teman-teman, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika dihadapkan dengan situasi di mana Anda dapat memilih menjadi PNS yang benar-benar akan bekerja dengan baik atau tidak. Nah, ini adalah soal latihan TKP yang kedua. Anda adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan retail. Anda memahami bahwa perusahaan Anda memiliki potensi untuk ikut serta dalam perdagangan internasional. Apa sikap Anda terhadap kondisi tersebut?
A. Mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. B. Tidak memberitahukan usulan pada atasan karena bukan wewenang saya. C. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. D. Saya masih merasa kurang yakin terhadap potensi perusahaan. E. Membiarkan saja sampai ada rekan lain yang mengusulkan. Nah, untuk jawabannya, teman-teman ya, jadi poin A itu adalah poin 5 ya, teman-teman. Opsi A poin 5, option C poin 4, option D poin 3, option B poin 2, dan option E poinnya 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja ya, teman-teman, yaitu mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Anda untuk mendukung peningkatan dari perusahaan. Ini dia soal yang ketiga. Jika Anda menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap Anda A. Menyuruh orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. B. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikannya walaupun memakan banyak waktu. C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. D. Mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. E. Meninggalkan tugas begitu saja sambil mencari alasan untuk atasan. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan skala prioritasnya, maka option B poin 5, option D poin 4, option C poin 3, option A poin 2, dan option E poin 1. Nah, jadi teman-teman, nah ini adalah soal profesionalisme dengan tujuan untuk menuntut sifat profesional dalam bekerja. Nah, ini adalah soal yang keempat. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban pada atasan. Jika Anda bertugas sebagai ketua, maka A. Menyerahkan tugas pembuatan laporan pada anak buah. B. Saya dan rekan panitia lain bersama-sama menyusun laporan. C. Membuat laporan secara individu agar tidak terjadi kesalahan. D. Meminta sekretaris membuat laporan tersebut. E. Membentuk tim khusus untuk membuat laporan dengan saya sebagai koordinator. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B, jawabannya poin 5, option E poin 4, option D poin 3, option A poin 2, dan option C poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh profesionalisme. Nah, jadi teman-teman ya, soal ini bertujuan untuk menuntut sifat profesional Anda dalam bekerja. Ini dia soal yang kelima. Saya sedang mengerjakan laporan tugas semester yang akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat saya datang dengan wajah sedih dan ingin curhat pada saya. Maka sikap saya adalah A. Pura-pura mendengarkan ceritanya dan fokus pada pekerjaan saya. B. Memberikan tanggapan yang wajar sambil tetap mengerjakan laporan saya. C. Meneruskan mengerjakan laporan tanpa mempedulikan teman saya. D. Menanggapi dan memberi berbagai alternatif solusi. E. Dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B poinnya 5, option E poin 4, option C poin 3, option A poin 2, dan option D poin 1. Nah, ini adalah soal tentang profesionalisme ya, teman-teman. Jadi soal ini bertujuan untuk menuntut sifat profesional Anda dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, ini adalah soal yang keenam. Dalam suatu tugas kelompok, Anda merasa sudah mengerjakan tugas Anda dengan baik. Namun, teman-teman Anda merasa Anda belum optimal dalam bekerja. Sikap Anda kemudian A. Menyangkalnya, B. Menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya. C. Balas memarahi teman Anda karena bukan pekerjaan Anda saja yang kurang optimal. D. Bersedih hati. E. Menerima dengan berat hati daripada memperpanjang masalah. Jawabannya adalah option B poin 5, option E poin 4, option D poin 3, option A poin 2, dan option C poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh dari indikator jejaring kerja ya, teman-teman. Nah, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi, teman-teman dalam menerima kritikan yang diberikan orang lain, sebaiknya dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah soal yang ketujuh. Ketika proyek yang Anda lakukan mengalami kegagalan karena salah satu anggota tim, maka A. Saya merasa tidak ikut bertanggung jawab karena saya sudah bekerja sekuat tenaga. B. Saya tidak bisa dipersalahkan karena bukan sepenuhnya kesalahan saya. C. Anggota tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang sudah dilakukannya. D. Ikut bertanggung jawab sesuai dengan job desk saya.
saja karena saya adalah bagian dari tim pelaksana proyek tersebut. E. Menerima konsekuensi atas kegagalan tersebut dan mengevaluasinya bersama tim. Jawabannya adalah option E poinnya 5, option D poin 4, option C poinnya 3, option B poinnya 2, option A poinnya 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja. Nah, jadi teman-teman menerima konsekuensi atas kegagalan tersebut dan mengevaluasinya bersama tim untuk lebih baik lagi ke depannya dalam bekerja. Nah, itulah teman-teman pembahasan dari soal nomor 7. Ini adalah soal yang ke-8. Jika Anda diminta mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan Anda oleh atasan, maka apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menerima tugas tersebut karena perintah atasan. B. Menolak secara baik-baik karena tidak sesuai dengan job desk saya. C. Menolak dengan tegas agar atasan tidak semena-mena di masa mendatang. D. Tetap menerima tugas tersebut agar disukai atasan. Atau E. Meminta rekan lain mengerjakan tugas tersebut. Jadi jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B itu poin 5, option C poin 4, option A poin 3, option D poin 2, dan option E poinnya 1. Nah, ini adalah soal tentang profesionalisme ya teman-teman. Jadi soal ini bertujuan untuk melihat sifat profesional Anda dalam bekerja. Berikut adalah soal nomor 9. Respon saya ketika ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah A. Tidak akan membocorkan hasil keputusan karena bukan wewenang saya. B. Memberitahukan kepada anggota keluarga mengenai hasil keputusan rapat. C. Menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil rapat. D. Saya akan menceritakan pada semua rekan saya hasil keputusan rapat jika mendapatkan imbalan. Atau E. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil rapat. Jawabannya adalah option A poin 5, option C poin 4, option B poin 3, option E poin 2, dan option D poinnya 1. Nah, ini adalah salah satu contoh profesionalisme ya teman-teman. Jadi soal ini bertujuan untuk melihat sifat profesional Anda dalam bekerja. Berikutnya adalah soal nomor 10. Saya ingin meminta izin pada atasan karena ada urusan yang sangat mendesak. Namun atasan saya sedang berbicara dengan rekan kerja yang lain. Maka saya akan A. Langsung pulang dan meninggalkan pesan kepada rekan kerja yang lain untuk menyampaikan pada atasan. B. Menunggu pembicaraan mereka berakhir. C. Menyela pembicaraan mereka setelah meminta maaf sebelumnya. D. Langsung masuk ke ruangan dan mengutarakan maksud saya. Atau E. Mendengarkan dan menimbang penting tidaknya pembicaraan mereka sebelum menyela untuk meminta izin. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option E ya teman-teman, poin 5, option C poinnya 4, option B poinnya 3, option A poinnya 2, option D poinnya 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja. Jadi tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui tingkat kesopanan Anda untuk memotong pembicaraan saat orang lain berbicara. Berikut adalah soal nomor 11. Saat dalam perjalanan menuju kantor, motor Anda tiba-tiba bannya bocor. Padahal pagi itu Anda harus memimpin rapat divisi. Di dekat Anda ada pangkalan beca. Bagaimana sikap Anda? A. Marah pada keadaan. B. Segera memilih untuk naik beca ke kantor. C. Menelepon teman sekerja untuk menjemput. D. Menelepon atasan untuk meminta membatalkan rapat. E. Menunggu bus atau kendaraan lain yang mungkin akan segera lewat. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B poin 5, option C poin 4, option E poin 3, option D poin 2, dan option A poin 1. Nah, ini adalah profesionalisme ya teman-teman, mampu melaksanakan tugas dan fungsi jabat sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, jadi teman-teman dalam melakukan tugas kita dituntut untuk melakukan secara profesional dan tetap fokus. Artinya tetap menyelesaikan pekerjaan secara tuntas. Dalam soal di sini jelas terlihat ada tanggung jawab yang harus diselesaikan untuk memimpin rapat. Seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik dengan menaiki kendaraan lain sehingga dapat sampai di kantor tepat waktu. Berikutnya adalah soal nomor 12. Setelah bersusah payah, akhirnya divisi saya dapat menjuarai kompetisi yang diadakan oleh kantor saya tahun ini. Untuk mempertahankan prestasi yang akan dilakukan oleh divisi saya adalah A. Mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka di kompetisi selanjutnya. B. Berlatih secara rutin dan terprogram. C. Menambah latihan fisik dan analisis mendalam terhadap tim lawan.
D. Melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan. E. Mempelajari teknik-teknik baru sebagai persiapan kompetisi selanjutnya. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option C poin 5, option B poin 4, option A poin 3, option D poin 2, dan option E poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja. Nah, jadi tujuan soal ini adalah untuk membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan dapat berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, berikutnya adalah soal nomor 13. Jika bawahan saya melakukan tugasnya dengan baik, maka saya A. puas namun tidak perlu memuji karena hal itu bukan akan membuatnya sombong. B. Tidak akan memuji. C. Memuji secukupnya. D. Menyanjungnya agar dia senang dan bersemangat. E. Menunggu dia berhasil melakukan tugas yang lain baru memujinya. Untuk jawabannya adalah option C poin 5, option D poin 4, option A poin 3, option E poin 2, dan option B poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja. Jadi tujuannya adalah untuk membina hubungan, bekerja sama, dan berbagi informasi. Nah, jadi seperti pada soal ini, pujian dapat membangkitkan semangat ya teman-teman dalam bekerja. Tetapi pujian itu yang porsinya cukup dan tidak berlebihan ya teman-teman. Nah, ini adalah soal nomor 14. Pada saat Anda diserahi suatu tugas dengan keterbatasan sumber daya, maka Anda akan A. Mencari bantuan dari orang lain untuk mendapatkan bahan yang diperlukan. B. Menggunakan bahan yang ada saja. C. Mencari sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan sebatas kemampuan saya. D. Mencari bahan yang dibutuhkan dengan cara apapun. E. Menunggu teman lain berinisiatif untuk memberikan bahan yang dibutuhkan. Untuk jawabannya adalah option D poin 5, option C poin 4, option A poin 3, option B poin 2, dan option E poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh profesionalisme ya teman-teman. Jadi, dalam soal keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan mencari bahan atau sumber semaksimal mungkin, sehingga tugas dan tanggung jawab tadi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini adalah soal nomor 15. Dalam suatu pertandingan, tim saya nampak loyo dan tidak bersemangat, sehingga dipastikan akan kalah. Maka sikap saya adalah A. Memberi dukungan seperti teman-teman yang lainnya. B. Diam saja dan mengamati situasi yang terjadi. C. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. D. Meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai. E. Berusaha menutup-nutupi jika saya adalah anggota tim tersebut. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option C poin 5, option A poin 4, option C poin 3, option B poin 2, dan option D poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja ya teman-teman. Nah, jadi seperti pada soal, memberikan dukungan terhadap tim Anda tanpa diminta itu setidaknya dapat membangkitkan semangat tim untuk bertanding walaupun dalam soal sudah dipastikan timnya akan kalah. Berikutnya adalah soal nomor 16. Dalam rangka penyegaran lingkungan, direktur perusahaan Anda memutuskan untuk memutasi atasan Anda, padahal Anda sudah dekat dengan atasan tersebut. Maka sikap Anda pada kondisi tersebut adalah A. Mencoba memahami pribadi atasan yang baru. B. Tidak ambil pusing dengan situasi tersebut. C. Mengusulkan pada direktur perusahaan agar atasan saya tidak dimutasi dengan alasan sulit beradaptasi dengan atasan yang baru. D. Memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi atasan yang baru. E. Biasa saja karena masih bisa berkomunikasi dengan atasan yang lama. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option D poin 5, option A poin 4, option B poin 3, option E poin 2, dan option C poin 1. Nah, ini adalah sosial budaya ya teman-teman, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, jadi tujuan soal ini adalah tentang adaptasi ya teman-teman terhadap atasan yang baru. Nah, berikutnya adalah soal nomor 17. Ketika saya dan rekan sekerja saya mengalami kesalahpahaman, yang saya lakukan adalah A. Bingung harus bagaimana sehingga saya tidak bisa tenang. B. Menolak berbicara dengannya sebelum saya mengetahui solusinya. C. Tidak berkomunikasi dengannya sampai dia menyadarinya. D. Berusaha mencari tahu permasalahan yang sebenarnya. E. Tetap tenang dan yakin dapat menyelesaikannya. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option D poin 5, option E poin 4, option B poin 3, option A poin 2, dan option C poin 1.
Nah, ini adalah soal tentang jejaring kerja ya teman-teman. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengendalikan diri terhadap kesalahpahaman Anda dan rekan Anda dan bagaimana sikap Anda untuk menyelesaikannya. Ini adalah soal nomor 18. Jika saya diperintah oleh atasan yang kurang berpengalaman dan kurang saya sukai, maka reaksi saya: A. Tetap menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik. B. Merasa tidak perlu menaatinya. C. Melaksanakan perintahnya dengan setengah hati. D. Mengajukan keberatan pada pimpinan agar segera diganti dengan atasan yang lain. E. Bersama-sama dengan rekan kerja yang lain mengajukan petisi. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option A poin 5, option C poin 4, option B poin 3, option E poin 2, dan option D poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh profesionalisme ya teman-teman. Jadi dalam melakukan tugas kita dituntut untuk melakukan secara profesional. Jadi dalam soal ini dikatakan meskipun atasan yang kurang berpengalaman dan kurang saya sukai, tapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu harus secara profesional ya teman-teman, harus kita kerjakan dengan baik ya. Nah, berikutnya adalah soal nomor 19. Saya memiliki janji bertemu dengan seorang klien, namun ternyata dia tidak datang sama sekali ke tempat pertemuan. Sikap saya adalah: A. Meminta penjelasan atas ketidakdatangannya. B. Menjadwalkan ulang janji pertemuan tersebut. C. Marah dan membatalkan semua kerjasama dengan klien tersebut. D. Membalas dengan tidak hadir pada pertemuan berikutnya. Atau E. Menolak penjadwalan ulang janji temu dengannya. Untuk jawabannya adalah option A poin 5, option B poin 4, option E poin 3, option D poin 2, dan option C poin 1. Nah, ini adalah soal tentang profesionalisme ya teman-teman. Jadi di dalam soal apabila tidak dapat hadir, maka segeralah mengkonfirmasi ya teman-teman ketidakhadiran itu supaya pertemuan itu dapat di reschedule ulang. Nah, berikutnya adalah soal nomor 20. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar dengan deadline. Maka respon saya terhadap situasi tersebut adalah: A. Mengkonsumsi vitamin dan suplemen untuk menambah kinerja saya mengerjakan tugas. B. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. C. Hanya mengerjakan tugas yang saya sukai saja. D. Mengerjakan semua tugas dengan setengah hati dan tidak bersemangat. Atau E. Mengerjakan semua tugas dengan sepenuh hati dan berusaha memenuhi deadline. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option E poin 5, option A poin 4, option D poin 3, option B poin 2, dan option C poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh soal profesionalisme ya teman-teman. Jadi kita tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan dan kita dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara tuntas sehingga tujuan dapat tercapai. Berikutnya adalah soal nomor 21. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya biasanya A. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. B. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. C. Mengarahkan tamu dengan pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. D. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Atau E. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan. Nah, untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option C poin 5, option E poin 4, option B poin 3, option D poin 2, dan option A poin 1. Nah, ini adalah tentang sosial budaya ya teman-teman. Jadi tentang sosial budaya ini adalah tujuannya untuk mengetahui sikap Anda ketika Anda berhadapan dengan orang lain. Apakah Anda menceritakan kelebihan-kelebihan Anda atau malah menceritakan kelemahan-kelemahan Anda. Tapi lebih baik kita menceritakan kelebihan kita ya teman-teman, dibandingkan kita harus menceritakan kelemahan-kelemahan kita kepada orang lain. Nah, berikutnya adalah soal nomor 22. Atasan Anda memberikan tugas dengan deadline 3 hari lagi. Maka yang akan Anda lakukan adalah: A. Karena waktunya sangat sempit, saya akan mengatakan bahwa saya tidak sanggup mengerjakannya. B. Saya akan berusaha menyelesaikan tepat waktu. C. Meminta tolong teman lain agar tidak terlambat deadline. D. Menegosiasikan pada atasan mengenai waktu deadline agar tugas tersebut tidak memberatkan. Atau E. Mengerjakan sebaik mungkin jika mungkin dalam waktu 2 hari. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option D poin 5,
option E poin 4, option B poin 3, option C poin 2, dan option A poin 1. Nah, ini adalah soal tentang profesionalisme ya teman-teman. Artinya kita tetap fokus menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini adalah soal nomor 23. Suatu hari Anda sekeluarga berpergian dengan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala dinas. Secara tidak sengaja Anda menabrakkan kendaraan tersebut hingga rusak. Maka tindakan Anda kemudian adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut agar tidak ketahuan. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel diam-diam dan memperbaikinya dengan biaya pribadi. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan, dan menyerahkan segala keputusan pada pimpinan. Atau E. Mencari kambing hitam agar tidak disalahkan. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option D ya teman-teman, poinnya 5, option C poin 4, option B poin 3, option A poin 2, dan option E poin 1. Nah, jadi teman-teman ya, jadi soal ini bertujuan untuk melihat sikap Anda terhadap kendaraan dinas yang Anda pakai. Nah, berikutnya adalah soal nomor 24. Tanpa penjelasan dari atasan, salah seorang rekan kerja saya dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari saya. Padahal kemampuannya masih jauh di bawah saya. Maka sikap saya terhadap hal tersebut adalah A. Menurunkan semangat kerja, B. Memprotes keputusan tersebut pada atasan, C. Mendiskusikannya dengan teman lain dan menyampaikan bahwa cara atasan tersebut tidak baik. D. Berusaha untuk tidak mengambil pusing dengan hal tersebut. Atau E. Berusaha untuk memahami keputusan tersebut dan memperbaiki kinerja. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah poin 5-nya ada di option E, poin 4 di option C, poin 3 di option D, poin 2 di option B, dan poin 1 di option A. Jadi ini adalah soal tentang jejaring kerja ya teman-teman. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda terhadap keputusan atasan. Nah, berikutnya adalah soal nomor 25. Seorang teman sekantor saya mengajak saya untuk pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi saya, maka sikap saya adalah A. Meminta pertimbangan dan saran dari orang-orang terdekat. B. Menolak tawaran tersebut meskipun dengan rasa berat hati. C. Menerima tawaran tersebut karena gajinya. D. Berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. Atau E. Mempertimbangkan dan memilih yang lebih menguntungkan. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option D poin 5, option A poin 4, option E poin 3, option C poin 2, dan option B poinnya 1. Nah, ini adalah soal tentang profesionalisme ya teman-teman. Jadi soal ini bertujuan untuk melihat tingkat keprofesionalan Anda terhadap pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Nah, ini adalah soal latihan nomor 26. Saat saya mendapatkan tugas dan tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, yang saya lakukan adalah A. Mencari alasan keterlambatan penyelesaian tugas, B. Tidak masuk kerja pada hari deadline, C. Meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan pada atasan, D. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikan tugas bersama-sama, E. Pura-pura lupa waktu deadline. Nah, jadi teman-teman, untuk jawabannya kita bisa lihat ya teman-teman. Untuk option C poin 5, option D poin 4, option A poin 3, option E poin 2, dan option B poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh profesionalisme ya teman-teman. Jadi soal ini bertujuan untuk melihat tingkat keprofesional Anda terhadap pekerjaan yang Anda sedang kerjakan. Nah, berikutnya adalah soal nomor 27. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Salah satu anggota tim kerja saya ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan padanya. Maka sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas dapat terselesaikan tepat waktu. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius mengerjakan tugasnya. C. Melaporkan pada pimpinan agar diberikan sanksi yang tegas. D. Menasehati mereka agar sadar dengan tugas yang dibebankan. E. Membagi tugas secara adil, memotivasi dan menegur anggota yang lalai agar segera menyelesaikan tugasnya. Untuk jawabannya dengan skala prioritasnya adalah option E poin 5, option D poin 4, option A poin 3, option B poin 2, dan option C poinnya 1.
Jadi soal ini adalah soal tentang jejaring kerja ya teman-teman. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengkoordinir orang lain dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja dalam tim. Ini adalah soal nomor 28 ya teman-teman. Saya diminta oleh organisasi saya untuk mengikuti suatu diklat peningkatan kualitas kerja. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan peserta yang berasal dari luar daerah dan berbeda budaya dengan saya. Maka sikap saya adalah A. Menerima aturan panitia dan berusaha memahami dan mengenal teman sekamar. B. Cuek saja jika tidak diajak berkenalan. C. Mengajukan keberatan dan meminta panitia untuk mendapatkan teman sedaerah. D. Melihat situasi dan jika memungkinkan, saya akan mencoba berkenalan dengan teman sekamar. E. Menerima aturan panitia dengan berat hati. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option A poin 5, option D poin 4, option E poin 3, option C poin 2, dan option B poin 1. Nah, ini adalah soal tentang sosial budaya ya teman-teman. Jadi tujuan soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan beradaptasi dan menghargai keputusan dari pimpinan. Nah, berikutnya adalah soal nomor 29. Sikap saya terhadap perubahan lingkungan kerja yang cepat, ide-ide baru, dan cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah A. Stabilitas dalam pekerjaan menurut saya sangat penting. B. Perubahan adalah sesuatu yang harus dicermati. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut. D. Mengikuti tradisi menurut saya adalah yang paling baik. Atau E. Dengan adanya perubahan, pasti kinerja akan lebih baik. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option C poin 5, option B poin 4, option A poin 3, option E poin 2, dan option D poin 1. Nah, ini adalah soal tentang sosial budaya ya teman-teman. Jadi tujuan soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ini adalah soal nomor 30. Saya ditugaskan oleh perusahaan di bagian front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan sedang tidak di tempat dan ada tamu yang memerlukan pengambilan keputusan segera, sedangkan atasan tidak dapat dihubungi, maka yang saya lakukan adalah A. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan. B. Menunggu kedatangan atasan. C. Mengambil keputusan yang menyenangkan tamu pimpinan. D. Mencoba sebisa mungkin untuk menghubungi atasan sambil mencari solusi terbaik dan menguntungkan kedua belah pihak. Atau E. Terus menghubungi atasan dan berharap agar segera dapat dihubungi. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option A poin 5, option D poin 4, option E poin 3, option B poin 2, dan option C poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pelayanan publik. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika dihadapkan terhadap pekerjaan, di mana membutuhkan pengambilan suatu keputusan dengan segera untuk kebaikan bersama. Berikutnya adalah soal nomor 31. Kinerja dalam perusahaan berjalan cukup baik, namun atasan terkesan mengontrol situasi dengan ketat sehingga menjadi pembicaraan oleh rekan-rekan sekerja. Sikap saya adalah A. Tidak melakukan apapun dan mengikuti jalannya sistem yang ada. B. Tidak peduli asalkan tidak mengganggu kinerja saya. C. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. D. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan prioritas tugas pada atasan. Atau E. Melakukan protes secara terang-terangan agar atasan tersebut dipindahkan ke divisi lain. Untuk jawabannya dengan skala prioritasnya adalah option D poin 5, option C poin 4, option E poin 3, option A poin 2, dan option B poin 1. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sifat keprofesional Anda dalam bekerja. Berikutnya adalah soal nomor 32. Saya ditawari pekerjaan yang saya idam-idamkan sejak lama, namun pekerjaan tersebut memiliki gaji yang lebih kecil dibandingkan pekerjaan yang saat ini saya kerjakan. Maka sikap saya adalah A. Bertahan pada pekerjaan saya yang lama, B. Menimbang terlebih dahulu baik buruknya, kemudian baru memutuskan akan diambil atau tidak. C. Meminta pendapat orang terdekat dahulu, D. Menolaknya secara halus karena tidak sesuai dengan gaji yang diinginkan, E. Mengambil pekerjaan tersebut karena memang disukai. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B poin 5, option C poin 4, option E poin 3, option A poin 2, dan option D poin 1.
Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika teman satu tim Anda tidak memiliki kecocokan bekerja sama dengan Anda, maka Anda tetap harus mengerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda secara profesional. Nah, ini adalah soal nomor 33. Anda adalah seorang ketua RT di suatu daerah padat penduduk. Warga di desa Anda selalu aktif di berbagai kegiatan sosial. Beberapa waktu lalu, ada warga pendatang dengan usia yang masih muda mengontrak di salah satu rumah di wilayah Anda. Dari awal kedatangan mereka, tampak pendiam, jarang melakukan sosialisasi dengan warga lainnya. Aktivitas mereka terkesan tertutup dan mencurigakan. Selain itu, sering terlihat juga ada pemuda lain yang datang dan pergi dari rumah tersebut setiap harinya. Pekerjaan mereka juga tidak jelas karena hanya datang dan pergi dari rumah tersebut. Anda sudah berusaha mengajak pendatang tersebut untuk mengikuti segala kegiatan sosial, tetapi responnya pasif dan tidak ada perubahan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya tidak menyerah menasihati dan terus mengajak warga pendatang tersebut untuk berbaur dengan masyarakat yang lain. B. Membiarkan saja karena itu adalah hak mereka, karena warga pendatang tersebut sudah memiliki izin untuk tinggal di wilayah saya. C. Mengamati aktivitas mereka dan menginformasikan kepada kepala desa di wilayah Anda untuk mencari solusi yang tepat. D. Mengajak mereka berbicara secara tertutup dan menggali informasi tentang segala aktivitas mereka yang mencurigakan. E. Segera melaporkan kepada pihak berwenang terkait adanya aktivitas warga pendatang yang mencurigakan. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option E poin 5, option C poin 4, option D poin 3, option A poin 2, dan option B poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh anti radikalisme ya teman-teman, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi bagaimana soal ini untuk mengetahui pemahaman Anda tentang anti radikalisme. Nah, ini adalah soal nomor 34. Anda adalah seorang karyawan pengiriman barang yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tentu saja tidak tahu isi dari barang yang Anda antarkan tersebut karena tugas Anda hanya mengantar ke alamat tujuan. Suatu hari Anda mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang tertera, tetapi setelah sampai ternyata penerima tidak mengenali siapa pengirim barang tersebut. Padahal alamat tujuan yang tertulis dan penerimanya sudah tepat. Setelah dibuka, ternyata isi barang tersebut adalah sebuah bom rakitan. Hal yang Anda lakukan adalah A. Segera pergi jauh dari lokasi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat. B. Segera membawa benda tersebut ke tempat yang terbuka agar tidak membahayakan orang yang ada di sekitarnya. C. Segera menjauh dari benda tersebut dan segera menghubungi call center kepolisian. D. Segera menghubungi pihak kepolisian, kemudian memfoto benda tersebut untuk dokumentasi dan mengajak orang untuk menghindari tempat tersebut. Atau E. Segera meminta agar orang di sekitarnya untuk menjauh dan segera menghubungi call center kepolisian. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option E poin 5, option C poin 4, option A poin 3, option D poin 2, dan option B poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh anti radikalisme ya teman-teman. Jadi soal ini untuk mengetahui pemahaman Anda terhadap anti radikalisme. Nah, ini adalah soal nomor 35. Saat RUU Rancangan Undang-Undang yang telah disusun oleh para anggota Dewan dipublikasikan ke publik, beberapa poin dari RUU tersebut banyak masyarakat yang kurang setuju terhadap RUU tersebut. Bagaimana sikap Anda apabila Anda sebagai ASN? A. Ikut melakukan unjuk rasa bersama dengan masyarakat yang tidak setuju akan RUU tersebut. B. Melakukan pekerjaan seperti biasa dan tidak ikut dalam unjuk rasa. C. Memprovokasi orang lain untuk ikut berunjuk rasa. D. Cuek saja dan tidak mau tahu akan apa yang terjadi. E. Ikut-ikutan dengan orang lain untuk berunjuk rasa. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B poin 5, option D poin 4, option A poin 3, option E poin 2, option C poin 1. Nah, ini adalah soal tentang anti radikalisme. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda terhadap anti radikalisme. Nah, ini adalah soal nomor 36. Anda seorang resepsionis yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja.
padahal di instansi tersebut menyediakan keluhan online. Maka sikap Anda A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara penyampaian keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Mendengar keluh kesah konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Atau E. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen tersebut. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B poin 5, option A poin 4, option C poin 3, option D poin 2, dan option E poin 1. Nah, di sini teman-teman ya, ini adalah soal tentang pelayanan publik. Nah, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah-tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, jadi teman-teman menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara penyampaian keluhan secara online itulah jawaban yang terbaik ya teman-teman dari soal ini. Ini adalah soal latihan yang ke-37. Pak Andi adalah seorang ASN yang bekerja dan tinggal di daerah pedesaan. Sudah 10 tahun dan sudah terbiasa memakai bahasa daerah yang ada di pedesaan tersebut. Karena tuntutan pekerjaan, Pak Andi dimutasi ke wilayah ibu kota negara, di mana di kantor barunya kebanyakan teman kerja dengan tutur kata bahasanya yang tidak kedaerahan lagi. Di lingkungan kerjanya yang baru, sebaiknya Pak Andi A. Mendekatkan diri dengan teman kerja yang lebih sesuai dengan kepribadiannya. B. Berusaha banyak diam karena kepribadiannya sangat berbeda dengan lingkungan yang baru. C. Menunjukkan identitas sukunya dalam lingkungan kerja yang baru untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. D. Tetap menjaga integritas dengan mempertahankan kebiasaan berbahasa daerah. Atau E. Belajar berbicara dengan menggunakan bahasa seperti teman-teman sekantornya. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option E poin 5, option A poin 4, option B poin 3, option C poin 2, dan option D poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sosial budaya ya teman-teman, belajar berbicara dengan menggunakan bahasa seperti teman-teman sekantornya. Itulah hal yang paling baik yang dapat dilakukan Pak Andi untuk beradaptasi di tempat pekerjaan barunya. Ini adalah soal yang ke-38. Anda dan anak atasan Anda menjalin hubungan asmara, namun atasan Anda menentang keras hubungan kalian, bahkan mengancam akan memecat Anda dari pekerjaan meskipun Anda sudah menjelaskan berkali-kali kepada atasan Anda bahwa kalian berdua saling mencintai dan ingin menapaki hubungan yang lebih serius lagi. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A. Memutuskan hubungan dengan pasangan Anda karena pekerjaan lebih penting. B. Keluar dari pekerjaan Anda dan mengajak pasangan kawin lari karena sudah cinta. C. Melaporkan atasan Anda kepada pemilik perusahaan karena membawa urusan pribadi ke dalam masalah pekerjaan. D. Merelakan hubungan Anda berakhir karena restu orang tua adalah yang terpenting. E. Mengundurkan diri dari pekerjaan namun tetap melanjutkan hubungan dengan pasangan Anda dengan harapan atasan Anda suatu saat akan berubah pikiran. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option C poin 5, option A poin 4, option D poin 3, option E poin 2, dan option B poinnya 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja ya teman-teman. Jadi jawaban yang terbaik adalah melaporkan atasan Anda kepada pemilik perusahaan karena membawa urusan pribadi ke dalam masalah pekerjaan. Nah, ini adalah soal nomor 39. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk mengunjungi teman Anda yang sakit, tetapi atasan Anda mengajak Anda untuk dinas keluar kota, apa yang akan Anda pilih? A. Ikut atasan keluar kota. B. Ikut atasan keluar kota dengan syarat izin dengan atasan untuk pulang kerja lebih cepat. C. Ikut atasan dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. D. Menolak secara halus dengan alasan sudah ada janji. E. Memohon ke atasan untuk meminta waktu untuk mempertimbangkan jadwal. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option A poin 5, option B poin 4, option C poin 3, option E poin 2, dan option D poin 1. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh soal profesionalisme ya teman-teman, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, apapun halangannya tetap ya teman-teman, pekerjaan harus diduluankan. Nah, jadi jawaban yang terbaiknya adalah ikut atasan keluar kota. Nah, ini adalah soal yang ke-40. Rekan kerja di sebelah saya diberi tugas baru oleh atasan.
padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai. Ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikan. Sebagai rekan kerja, apa yang harus Anda lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang mau dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. Atau E. Membiarkannya. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option A poin 5, option B poin 4, option D poin 3, option C poin 2, dan option E poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh jejaring kerja ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Karena kita juga teman-teman punya pekerjaan ya di kantor misalnya. Jadi setelah kita selesai bekerja baru kita membantu teman kita tadi yang kesulitan dalam bekerja. Nah, ini adalah soal nomor 41. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan tak cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat, sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi, yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu datang kebingungan untuk mencari pelayanan, sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat belum hadir. Apa yang harus Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. Dia mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dituju baru absen. Jawaban dengan skala prioritasnya adalah option A poin 5, option B poin 4, option C poin 3, option D poin 2, dan option E poin 1. Nah, ini adalah contoh soal dari pelayanan publik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian baru melakukan absen. Nah, ini adalah soal nomor 42. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya yang akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Hal E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option D poin 5, option D poin 4, option A poin 3, option C poin 2, dan option E poin 1. Nah, ini adalah soal tentang jejaring kerja ya teman-teman. Maka jawabannya adalah kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Berikutnya adalah soal nomor 43. Sebagai sebuah wedding organizer, saya mendapatkan klien yang meminta pernikahan dalam budaya asal mereka, yang sepertinya susah untuk mendapatkan baju dan alat-alat lainnya karena sangat jauh dari tempat tinggal saya. Maka saya akan A. Menyarankan mereka untuk menggunakan baju adat tempat tinggal saat ini saja, karena lebih mudah didapatkan. B. Menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat resepsi pernikahan. C. Memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. D. Memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan dengan syarat semua baju dan alat dipersiapkan mereka. E. Menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option A poin 5, option C poin 4, option D poin 3, option A poin 2, dan option B poin 1.
Nah, ini adalah soal tentang profesionalisme ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Nah, ini adalah soal nomor 44. Saat terjadi kekosongan pimpinan di bagian tempat saya bekerja, saya diberikan tugas untuk menjadi pelaksana tugas pimpinan. Saya akan A. Meminta waktu untuk memikirkannya, B. Menolaknya karena beban kerjanya sungguh berat, C. Menerima dan melaksanakan dengan sebaik mungkin, D. Menolak dan menyarankan teman lain untuk menggantikan saya, E. Menerima dan meminta bantuan teman untuk membantu saya. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option C poin 5, option E poin 4, option A poin 3, option D poin 2, dan option B poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh profesionalisme ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah menerima dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, ini adalah soal latihan TKP yang ke-45. Dalam melaksanakan suatu tugas yang telah dipercayakan kepada saya, maka saya akan A. Selalu menunggu keputusan pimpinan, B. Berani mengambil keputusan sendiri, C. Membuat keputusan dengan bantuan teman yang lain, D. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, atau E. Hanya mengambil keputusan yang berada dalam wewenang saya. Untuk jawaban dengan skala prioritasnya adalah option B poin 5, option E poin 4, option C poin 3, option A poin 2, dan option D poin 1. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, jadi teman-teman jawabannya adalah berani mengambil keputusan sendiri. Nah, itulah teman-teman soal dari tes TKP. Nah, teman-teman perlu kita ketahui ya, teman-teman. Jadi kalau mengerjakan soal TKP ini, kita terkadang ya teman-teman punya jawaban tersendiri. Namun teman-teman ya, jawaban yang diminta di soal itu adalah jawaban terbaik, bukan jawaban kita. Jadi kita hanya bisa memberikan jawaban dan semoga jawaban-jawaban teman-teman itu adalah jawaban-jawaban dengan poin-poin yang sangat bagus atau yang mendapat poin 5. Nah, itulah teman-teman untuk menjawab soal TKP. Sekian dulu teman-teman pembahasan soal-soal TKP CPNS 2021 kali ini. Semoga teman-teman nantinya mendapatkan formasi CPNS 2021 yang teman-teman inginkan. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe video ini dan jangan lupa di share dan di like ya teman-teman. Terima kasih.